udah dapat kontrak Ausbildung tapi ngestak gara-gara nggak dapat janji temu di kedutaan? Tenang aja, ada cara biar bisa dapat janji lebih cepat dari biasanya. Namanya Fast Track atau Beschleunigtes Fachkräfteverfahren. Nih, gue kasih tahu caranya gimana. Tunggu dulu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar lo nggak ketinggalan info seru tentang Ausbildung di Jerman. Oh ya, kabar baik nih. Gue udah buka level baru, level membership, namanya Donnerteller A2. A2. Jadi di level ini, lo bakal dapetin video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman A2 yang bikin lo ibaratnya makin seru nih belajarnya dan gampang banget. Kalau lo ikut yang level A2, lo otomatis juga bisa ngeakses video yang A1. Jadi full combo. So, yuk join sekarang. Oke, let's go. Ini dia Wie geht's Deutschland episode ke-5. Tolong selamatkan kami, Pak. Kami ketipu pekerjaan ilegal. Waduh, hati-hati, lagi banyak banget kasus menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Buat kalian yang lagi pengen kerja di luar negeri, harus hati-hati. Jangan sampai terbuai dengan hal-hal yang too good to be true. Kayak gaji gede, dapat fasilitas yang oke, atau dipastikan akan berangkat. Nah, mending cari aman dan yang legal aja. Contohnya kayak Ausbildung yang udah jelas dan legal. Tapi tetap, konsultasinya harus kepada orang yang tepat ya. Jangan asal-asalan. Nah, di Verba Jerman Edu bisa banget nih bantu kamu buat prepare Ausbildung dari kursus bahasanya hingga ke penempatan kerja di Jerman. Yuk konsultasi sama Verba Jerman Edu yang udah jelas legalitasnya dan tentunya aman. Untuk info selengkapnya bisa cek deskripsi video ini ya. Dein Name? Jadi, pernah nggak sih ngerasain pengen kerja di luar negeri, tapi langsung ilfeel begitu denger proses visanya yang ribet dan lama banget? Nah, kabar baik buat yang pengen kerja atau Ausbildung di Jerman, ada jalur yang namanya Fast Track alias jalur cepat yang bisa bikin mimpi itu jadi lebih gampang dicapai. Tujuannya apa? Jadi gini, program ini namanya Fast Track Procedure for Skilled Workers, atau dalam bahasa Jermannya Beschleunigtes Fachkräfteverfahren. Kedengaran ribet, tapi intinya simple. Ini adalah mekanisme resmi dari pemerintah Jerman buat mempercepat proses visa kerja bagi tenaga kerja ahli dari luar negeri, termasuk dari Indonesia loh. Dengan jalur ini, perusahaan di Jerman bisa bantu lo ngurus dokumen lebih cepat, jadi lo nggak perlu lagi nunggu berbulan-bulan cuma buat dapat izin kerja. Dan yang paling keren, prosesnya bisa selesai dalam hitungan minggu. Bayangin, dalam hitungan minggu program ini dibuat karena Jerman lagi butuh tenaga kerja profesional dari banyak bidang nih, mulai dari IT, bidang teknik, sampai kesehatan. Jadi kalau lo punya skill dan pengen upgrade karir di Eropa, ini kesempatan emas banget. Bisa kerja di Jerman, gaji oke, pengalaman internasional, dan semua prosesnya lebih cepat. Siapa sih yang nggak mau? Secara garis besar, prosedur pengajuan izin kerja bagi tenaga kerja asing di Jerman dijalankan oleh Ausländerbehörde, yaitu kantor imigrasi setempat Jerman. Menariknya, proses ini tidak dilakukan langsung oleh individu pelamar, tidak di-trigger dari kalian, melainkan oleh pemberi kerja atau Betrieb, perusahaan Jerman yang ingin merekrut tenaga kerja asing. Pihak perusahaanlah yang mengajukan permohonan izin kerja dan menyiapkan dokumen yang diperlukan agar calon karyawannya atau kalian dapat mendapatkan persetujuan bekerja secara legal di Jerman. Nah, setelah seluruh dokumen dan izin dari Jerman lengkap, barulah kedutaan besar di Jerman di Jakarta berperan dalam mendukung proses selanjutnya, yaitu pengajuan visa kerja.
Dengan dokumen dari Ausländerbehörde, dengan kantor imigrasi di Jerman, permohonan visa dapat melengkapi berkas dan menjadwalkan wawancara di kedutaan. Jadi proses kolaboratif antara pihak perusahaan Jerman, Ausländerbehörde, dan kedutaan besar di Indonesia ini memastikan bahwa tenaga kerja asing masuk ke Jerman secara resmi dan sesuai dengan peraturan imigrasi yang berlaku. Oke. Nah, sekarang gue coba jabarin yang gue tahu prosesnya ya. Kalian coba ikutin bareng-bareng. Jadi yang pertama, pemberi kerja di Jerman atau Betrieb itu mengajukan permohonan percepatan ke Ausländerbehörde setempat. Ini tugas pemberi kerja atau Betrieb dan mereka butuh menyediakan dokumen seperti kontrak kerja, rincian pekerjaan, dan kualifikasi calon tenaga kerja. CV kamu lah ibaratnya. Nah, yang kedua, Ausländerbehörde ini memeriksa apabila memenuhi syarat, maka dia akan mengeluarkan yang namanya Vorabzustimmung atau persetujuan awal. Nah, dokumen ini nih, Vorabzustimmung nih, yang nantinya dikirim ke lo yang ada di Indonesia. Nah, lo sebagai yang ketiga adalah lo sebagai tenaga kerja menggunakan Vorabzustimmung itu sebagai bagian dari aplikasi visa di kedutaan atau konsulat Jerman di Indonesia. Beberapa dokumen yang dibutuhkan lagi antara lain selain Vorabzustimmung, ada dokumen pendidikan, kontrak kerja, paspor, asuransi, dokumen pendukung lainnya lah yang lo udah tahu. Yang keempat, itu membuat janji temu visa di kedutaan Jerman. Lo memperlihatkan dokumen lengkap yang pastinya mereka akan cek kan. Yang kelima, proses visa di kedutaan harus diputuskan dalam jangka waktu tertentu. Dan jika disetujui, maka lo akan mendapatkan visa nasional jangka panjang. Yang keenam, jadi penting, setelah lo masuk ke Jerman, selanjutnya itu lo mengurus izin tinggal di imigrasi Jerman, termasuk lo ngurus yang namanya Aufenthaltstitel, melapor ke Ausländerbehörde lokal, serta menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Beberapa hal penting yang perlu juga gue mention ke kalian itu adalah kalau perusahaan lo udah ngajuin prosedur percepatan buat keberangkatan, itu lo wajib banget ngasih tahu ke kedutaan tanpa nunggu diminta. Oke? Ini penting banget, soalnya bisa bantu proses lo itu jadi lebih cepat dan nggak ribet. Jadi kedutaan tuh jadi bisa langsung nyiapin dokumen yang dibutuhkan, jadi nggak ada ibaratnya drama penundaan gara-gara info telat. Itu Vorabzustimmung, itu penting dikasih tauin di awal. Oke, jadi intinya lo kasih kabar duluan biar semua pihak bisa jalan bareng nih dan gak ada yang keteteran. Dokumen yang tidak dalam bahasa Jerman itu otomatis harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh penerjemah tersumpah. Ini penting. Percaya deh, hal kecil kayak ngasih tahu duluan itu bisa ngaruh besar ke lancarnya proses kerja lo ke luar negeri. Banyak yang gagal berangkat tepat waktu cuma karena ibaratnya lupa atau malas komunikasi. Padahal kalau lo aktif dan terbuka dari awal, semuanya bakal jauh lebih gampang. Jadi lo tunjukin kalau lo serius dan profesional, mulai dari hal sesimpel ini, ngabarin kedutaan. Oke, jadi gini, Vorabzustimmung itu sebenarnya surat persetujuan awal dari Ausländerbehörde atau kantor imigrasi di Jerman yang wajib banget lo punya kalau mau pakai prosedur percepatan visa. Vorabzustimmung. Surat ini nunjukin kalau pihak imigrasi di Jerman itu udah kasih lampu hijau buat lo tinggal atau kerja di sana. Tanpa surat ini, of course, kedutaan nggak bisa lanjutin proses percepatan meskipun semua dokumen udah lengkap ibaratnya. Nah, kalau Vorabzustimmung udah ada, urusan visa bakal jauh lebih cepat karena koordinasi antara pihak Jerman dan kedutaan besar itu udah beres dari awal. Tapi kalau belum ada ya siap-siap aja lo nunggu lebih lama karena lo harus lewat jalur reguler. Makanya sebelum ngurus yang lain, pastiin dulu Vorabzustimmung ini udah di tangan biar proses lo ke Jerman bisa lancar tanpa drama. Kalau lo pengen proses visa atau dokumen lo cepet kelar pakai fast track ini, ada opsi percepatan, tapi jangan senang dulu karena ini nggak gratis. Berdasarkan situs Make It in Germany, biaya tambahan buat percepatan ini sekitar 411 euro. Jadi intinya lo bayar lebih biar bisa
biar urusan lo bisa diproses lebih cepat sama pihak berwenang. Emang gue sadari 411 euro itu nggak sedikit, tapi kalau lo lagi buru-buru buat kerja atau kuliah di Jerman, ini bisa worth it banget daripada nunggu lama dan ketinggalan kesempatan. Mending siapin aja biaya tambahan ini, jadi lo bisa plan semuanya dari awal tanpa ribet dan telat. Oke, lumayan banyak, tapi gue rasa ini penting buat gue kasih tahu ke kalian. Oke, so itu aja dari gue. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian masih bingung, coba tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Dan kalau misalnya kalian juga punya pengalaman tentang ini, gere banget sharing di kolom komentar. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya agar lo nggak ketinggalan berita seputar Jerman dan pendidikan di Jerman. Terutama buat lo yang mau Ausbildung, FSJ, studium, atau mungkin kerja, dan masih banyak lagi. Auf Wiedersehen. Ciao.